12-2. Saya membuat video ini untuk berpartisipasi dalam bulan bahasa dengan mengikuti lomba dongeng cerita rakyat yang berjudul Nakula dan Sadewa. Selamat menikmati. Nakula dan Sadewa merupakan anak yang terlahir dari istri Pandu, yaitu Madri, karena bantuan dari Batra Aswi atau Dewa Tabib. Nakula dan Sadewa adalah anak kembar yang dimana Nakula sebagai saudara tertua dan Sadewa sebagai saudara termuda. Meskipun kembar, mereka tidak mirip. Nakula memiliki wajah yang sangat tampan, tetapi Sadewa pandai daripada kembarannya, terutama dalam bidang ilmu perbintangan. Sadewa yang meski lebih muda namun memiliki kebijaksanaan yang sangat tinggi. Bahkan, kakaknya sendiri Yudhistira menyebut kalau Sadewa lebih bijak daripada guru para dewa. Sadewa memiliki kemampuan meramal masa depan, tetapi ia tidak boleh memberitahu ramalannya. Jika ia memberitahu, ada pepatah yang bilang kalau kepalanya akan dibelah menjadi dua. Jika akan terjadi musibah terhadap Pandawa dan ibunya, Sadewa selalu mendapat firasat sebelumnya. Namun, tidak dapat mencegah terjadinya hal tersebut. Misalnya, saat kematian Pandu ayahnya, saat Bima keracunan, dan kejadian hal-hal lainnya. Ketika permainan dadu akan dilangsungkan, Sadewa sudah memiliki firasat, yaitu bahwa nanti akan menyaksikan adrama terbesar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal itu pun menjadi kenyataan. Dalam hal perbintangan atau astronomi, kepandaian Sadewa jauh di atas rata-rata murid Drona yang lain. Selain itu, dia pandai dalam hal berternak sapi. Maka, ketika para Pandawa menjalani hukuman menyamar selama bertahun-tahun di kerajaan Matsya akibat kalah bermain dadu melawan Kurawa, Sadewa pun memilih peran sebagai penggembala sapi yang bernama Tantripala. Sadewa merupakan yang termuda di antara para Pandawa, yaitu sebutan untuk kelima putra Pandu, raja di Hastinapura. Sadewa dan saudara kembarnya Nakula lahir dari rahim putri kerajaan Magadha yang bernama Madri. Dalam pewayangan bisa juga disebut Madrim. Sementara itu, ketiga kakak mereka yaitu Yudhistira, Bima, dan Arjuna lahir dari rahim Dewi Kunti. Meskipun demikian, Sadewa dikisahi sebagai putra kesayangan Dewi Kunti. Sakuni adalah paman dari Kurawa dari pihak ibu. Ia mengadu domba Pandawa dan Kurawa sehingga terjadi perang saudara yang terkenal dengan sebutan Baratayuda. Melalui permainan dadu, Sangkuni secara licik berhasil merebut kerajaan Indrapastra dari tangan para Pandawa. Selain itu, Pandawa dan Drupadi dihukum menjalani buangan selama 12 tahun di hutan, serta setahun menyamar. Dalam penyamaran di kerajaan Matsya, Sadewa berperan sebagai seorang penggembala sapi bernama Tantripala. Ia menyadari bahwa penderitaan para Pandawa adalah akibat ulah licik Sangkuni. Maka ia pun bersumpah akan membunuh orang itu apabila meletus perang saudara melawan Kurawa, 7 kakak adik tersebut. Setelah hukuman berakhir, pihak Kurawa menolak pengembalian hak Pandawa. Upaya perundingan pun mengalami kegagalan. Perang di Kurukshetra pun meledak. Meskipun jumlah kekuatan pihak Pandawa sedikit, namun mereka memperoleh kemenangan.
Pada hari ke-18, Sungkuni bertempur melawan Sadewa dengan mengandalkan ilmu sihir. Sangkuni menciptakan banjir besar melanda daratan Kurukshetra. Sadewa dengan susah payah akhirnya mengalahkan Sangkuni dengan pedangnya. Sekian cerita saya, Nakula dan Sadewa yang telah saya sampaikan. Semoga cerita ini dapat diambil poin-poin positifnya saja dan menjadi inspirasi bagi kaum-kaum milenial. Selamat Bulan Bahasa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.